Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Situbondo yang kami cintai, pada hari ini adalah momen yang terbaik bagi seluruh sivitas yang mengatasnamakan dirinya seorang pekerja atau buruh yang ada di sekitar tapal kuda, yang ingin menyuarakan dan mohon maaf serta izinnya bagi masyarakat Situbondo dan sekitarnya yang mengganggu aktivitas kegiatan sehari-hari. Kami izin untuk melintas, menyampaikan aspirasi, menyampaikan pandangan-pandangan dalam hari ulang tahun, dalam hari jadi, dalam hari yang sangat berbahagia bagi buruh dan pekerja yang kita tahu semua bisa disebut dengan May Day. May Day ini terjadi di 1 Mei tahun-tahun sebelumnya melalui revolusi dan aksi-aksi pencapaian sehingga menetapkan 1 Mei sebagai Hari Buruh Internasional. Para buruh, para pekerja dan sekalian, para tripartit yang ada di dalamnya, bagi bipartit yang ada di dalamnya, keberadaan buruh, pekerja bukanlah beban, tetapi komponen yang bisa disebut saling menguntungkan, saling mendamaikan, saling menyusun, saling membutuhkan untuk menciptakan suatu nuansa situasi perusahaan dan pengusaha serta buruh secara damai dan berkeadilan. Dalam konteks interaktif, 3 komponen dimaksud sungguh secara moral, fungsional, dan norma. May Day adalah hajat tripartit yang melibatkan pihak pemerintah, pihak buruh, dan juga pihak pengusaha. Teriakan buruh tidak lebih sebatas auman harimau di padang rumput jika ada suatu komponen tripartit yang mendengar, mencatat, dan mengakomodasikan dalam rangka kebijakan di bidang hubungan kerja. Paradigma May Day sebagai momentum hajat buruh saja sudah saatnya untuk dikaji ulang. Sesuaikan dengan perlindungan konstitusional bagi buruh sebagai wujud komitmen dan konstitusi terhadap hubungan industrial Pancasila. Kita hukum Pancasila merupakan filterisasi ideologi sehingga May Day di Indonesia tetap ditumbuh kembangkan, namun dalam koridor atau dengan koridor partikularisme. Artinya refleksi konsep May Day harus diposisikan sekaligus dimaknai untuk membangun komitmen konsistensi mewujudkan nilai-nilai hubungan industrial Pancasila. Wahai kaum buruh, wahai kaum pekerja, wahai pemerintah, wahai pengusaha, buruh dan pengusaha adalah mitra dengan objek usaha sebagai sawah ladang bersama dalam rangka produktivitas untuk dinikmati kedua belah pihak. Ada gerakan dahsyat, akan ada kesadaran saling membutuhkan. Eksistensi buruh tidak pernah ada tanpa pengusaha. Demikian sebaliknya, tidak akan ada pengusaha apabila tidak ada pekerja atau buruh. Sementara pemerintah adalah pengambil kebijakan yang tidak berpihak, yang tidak berat sebelah. Inilah yang dikenal dengan sebutan industrial peace. Makna dari hari buruh hari sekarang ini adalah menuju meraih kemenangan dengan mengutamakan silaturahim menuju industrial peace. Makna industrial peace adalah tidak ada keberpihakannya pemerintah kepada salah satu yang berperan penting dalam tripartit, yaitu antara pengusaha dan pekerja. Meneguhkan harmoni untuk menjaga konsistensi hubungan industrial sebagaimana yang diidamkan bagi para pihak. Komunikasi untuk saling mengingatkan dalam landasan kearifan, evaluasi dari serta introspeksi.
Jika konsep pemikiran tersebut menjadi paradigma baru, maka dipastikan saat Mayday akan tampak integritas konkret tripartit. Bapak-bapak sekalian, para pengusaha, bapak-bapak sekalian yang ada dalam pemerintahan ini, mohon dipahami dan dimaknai sebenarnya keberadaan buruh dalam menyampaikan aspirasinya ini adalah wujud fungsi kontrol juga kepada pemerintah. Seberapa paham, seberapa memaknai kehadiran para buruh pekerja yang ada di masyarakat ini. Bukan hanya sekedar ingin turun ke jalan untuk meminta, untuk menaikkan UMK, bukan hanya untuk meminta pemberian THR tepat waktu, bukan itu yang sebenarnya. Para buruh ini akan berkontribusi aktif dalam pembangunan yang ada di negara ini. Mohon maaf jika keberadaan kami menyampaikan aspirasi-aspirasi ini mengganggu atau menciptakan kemacetan di jalanan. Toko-toko tetap buka tanpa rasa cemas akan ancaman anarkis. Insya Allah para buruh dan pekerja ini tidak punya berniat untuk berbuat yang di luar nalar mereka sebagai pekerja. Udara menjadi bersih tanpa kotoran, asap ban yang dibakar. Kami tidak melakukan seperti ini hanya untuk mengekspresikan, menyampaikan, dan media-media menjadi seperti berita keberingasan aparat karena tuntutan atau yang dimulai dengan anarkisme oleh buruh. Ini tidak akan pernah terjadi. Ini tidak akan pernah dijalankan oleh kami, karena kami berniat bahwa kami unsur dari tripartit yang akan menjaga kedamaian, keadilan, keberadaan semua unsur-unsur dalam bipartit maupun bipartit, dan jaringan buruh akan menjadi fokus untuk melakukan inventarisasi isu hubungan kerja. Saudara-saudara buruh dan pekerja yang ada dalam aksi ini, dan bagi buruh yang ada masih di pabrik-pabrik, ada buruh pekerja yang ada di toko-toko, mohon dipahami betul keberadaan buruh sangat juga menentukan kelangsungan hidup negara dan bernegara, serta interaktif melakukan negosiasi dasar-dasar alasan rasional normatif di hari itu. Sementara pengusaha dan gabungan pengusaha disibukkan dengan konsolidasi internal untuk merespon aspirasi buruh, sedang pemerintah mohon tetap berkepala dingin menjalankan tugas konstitusionalnya. Menjawantahkan pasal 28 ayat D ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45 bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Mayday dengan paradigma baru melahirkan dinamika. Mayday tidak lagi identik dengan suara horor dan aksi perlawanan. Mayday tidak dapat menciptakan potret hingar-bingar yang menyulut kemacetan. Tidak lagi. Tidak, kami akan berkontribusi dalam kemacetan. Tidak lagi kami buruh akan berkontribusi dalam hingar-bingar, letupan-letupan knalpot, bunyi-bunyi hingar-bingar yang mengganggu masyarakat. Sekali lagi, kami tidak bermaksud itu. Mayday pada akhirnya bagi kami menjadi ketupat yang bisa melengkapi, menyempurnakan ragam menu masakan yang disajikan kepada konstitusi kita ini. Membangun kesejahteraan keluarganya bagi buruh adalah impian. Menjamin kelangsungan usaha perusahaan serta prospektif untuk menciptakan ruang investasi. Sudah saatnya Mayday menjadi Indonesia. Mayday menjadi di negara kita Indonesia. Mayday yang menyejukkan, menjadi pemikiran-pemikiran baru kepada pemerintah untuk melihat
bagaimana buruh yang sekarang yang memberi kontribusi yang baik. Saudara-saudara buruh dan pekerja, maybe bukan untuk siapa, bukan maybe untuk ditujukan kepada siapa. Dalam hal ini memang kami melakukan semua gerakan aksi tidak pada tanggal 1 karena kami tahu menghormati kepada umat Islam yang menjalankan ibadah puasa dan selanjutnya melaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Dalam kancah internasional bernegara, dogma partikularisme di sana penting mendasarkan kepada kebutuhan sekaligus penegas akan kedaulatan RKNI yang berkarakter Pancasila. Saudara-saudara buruh, saudara-saudara pekerja, baik yang partikuler, baik yang negeri, baik yang swasta, baik yang paruh waktu, baik yang pekerja harian, baik pekerja formal dan informal, semua akan paham posisi-posisi buruh. Dari itu kita pernah mendengarkan, kita pernah tahu bahwa Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang cipta yang bisa kita kenal dengan Omnibus Law, banyak hal-hal yang kurang mengenakan kepada buruh dan pekerja. Untuk itu kepada pemerintah baik di daerah maupun di pusat untuk merefleksi diri, merefleksi, pahami kebutuhan buruh baik di pusat maupun di daerah. Kesenjangan pendapatan dengan adanya Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pemerintah tentang penentuan upah itu sangat memberatkan. Pada prakteknya kenaikan upah minimal itu hanya naik 1.400, sedangkan uang parkir sekarang sudah 2.000. Ini menciptakan ketimpangan itu. Untuk itu pemerintah yang bijak, pemerintah yang adil untuk mengkoreksi sebagaimana yang telah sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Cipta Kerja diputuskan sebagai undang-undang yang inkonstitusional dan cacat formal dalam undang-undang tersebut. Untuk itu buruh bekerja ingin menyampaikan untuk mengkaji ulang bahkan mencabut undang-undang itu dan dinyatakan undang-undang itu cacat formal maupun material secara tetap dan tidak digunakan lagi, dan buruh dan pekerja menginginkan kembalinya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Untuk itu bagi pengusaha dan persatuan atau asosiasi pengusaha yang ada baik di daerah maupun di pusat untuk memahami kesenjangan, ketidakadilan, ketidaksetaraan antara penggunaan istilah-istilah eksploitasi kepada buruh dan pekerja, untuk dikaji ulang bahwa keberadaan buruh dan pekerja ingin pada kesetaraan posisi. Kita kembali lagi, jika tidak ada pekerja tentunya pengusaha akan butuh, dan begitu sebaliknya pekerja akan butuh suatu perusahaan. Para buruh dan pekerja yang kami cintai dan pengusaha-pengusaha yang ada di sekitar Situbondo dan sekitarnya, kami juga untuk ikut peran serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis, menciptakan banyak-banyak pemenuhan kebutuhan sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada. Untuk itu, dalam memperingati May Day ini, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Ada beberapa perubahan-perubahan di tempat-tempat pekerjaan kami yang akan mengarah kepada kekhawatiran keberlangsungan lapangan pekerjaan bagi kami, tentang restrukturisasi, tentang divestasi aset-aset negara kepada pihak asing,
Tentunya ini melalui proses dan pengamatan bagi serikat buruh dan pekerja menjadi penting. Untuk itu keberadaan pemerintah baik di daerah maupun di pusat untuk memahami kekhawatiran buruh yang akan kehilangan lapangan pekerjaan. Untuk itu bagi elemen-elemen pemerintah yang ada, baik yudikatif maupun eksekutif dan legislatif, untuk ikut menyuarakan kekhawatiran ini. Untuk itu berilah kami kesempatan untuk menyampaikan pemikiran, usulan, harapan dari kekhawatiran pekerja buruh yang ada ini. Untuk itu dalam memperingati May Day ini, beberapa kado, beberapa suguhan kepada tripartit yang ada di kabupaten, provinsi maupun di pusat untuk memahami hal ini. Ini yang akan kami sampaikan beberapa hal. Pertama, terjadinya restrukturisasi, devastasi yang melibatkan harta kekayaan atau barang negara atau harga negara perlu diamati, yang akan berkonsekuensi kepada pengurangan lapangan pekerjaan. Yang kedua, putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menetapkan Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional dan cacat formal untuk dikembalikan atau tidak digunakan lagi dan kembali ke Undang-Undang 13 tahun 2003. Yang ketiga, bahwa kami buruh dan pekerja untuk mengedepankan mediasi, konsiliasi kepada buruh dan jajarannya dan pemerintah untuk meningkatkan kebijakan-kebijakan tentang masalah mediasi dan tidak melakukan amputasi kepada hubungan-hubungan kerja yang ada. Untuk itu sekali lagi dalam memperingati May Day kali ini, kami berharap dalam unsur atau elemen tripartit untuk selalu mengedepankan pendekatan yang harmonis, tidak melalui pendekatan secara statistik bahkan anarkisme kepada kami. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih pada aparat yang telah mendukung kami, menjaga kami, memfasilitasi kami untuk berhadapan untuk menyampaikan aspirasi kami kepada pemerintah daerah sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, dan juga lembaga-lembaga legislatif sebagai corong kami, penyampai suara kami di daerah untuk disampaikan kepada pusat dalam hal-hal apa yang kami sampaikan. Untuk itu sekali lagi kami sampaikan baik kepada masyarakat maupun pada unsur tripartit, hari ini May Day dalam meraih kemenangan dengan mengutamakan silaturahim untuk menuju industrial peace. Demikian bahwa pekerja buruh akan melakukan aksi, akan melakukan segala upaya untuk tetap menyuarakan keberadaan buruh di saat ini. Demikian May Day akan menjadi ketupat yang dapat dan yang sedap untuk Indonesia kami yang akan mendatang.